Om Swastiastu, tabi selamat lingun latai, salam sukarni melempang. Kali ini saya akan sedikit menceritakan sesuatu terkait dengan materi yang menjadi bahan ajar dalam mata kuliah yoga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yoga itu sekarang sudah menjadi suatu tren, dikenal oleh masyarakat luas, mendunia, di mana-mana begitu banyak klub-klub yoga yang bisa kita temui. Demikian juga informasi yoga sangat banyak bisa kita akses melalui media-media sosial, melalui internet, yang memberikan informasi apapun yang dibutuhkan terkait dengan yoga. Yoga secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yuds, yang artinya menghubungkan diri. Menghubungkan diri tentu membuat seseorang akan mengalami sebuah penyatuan. Hal ini terjadi karena ada proses interaksi hubungan tersebut. Secara kitab yang dibahas dalam Yoga Sutra Patanjali, di mana yoga sebenarnya dihimpun dalam sebuah kitab kuno, yaitu oleh Maharishi Patanjali, memberikan pengertian yoga yaitu Citta Vritti Nirodha. Citta adalah alam pikiran kita. Alam pikiran kita ini senantiasa mengalami pergerakan yang begitu cepat seperti geraknya angin. Sekarang berada di sini, sekejap sudah ada di sana. Begitu cepatnya, begitu liarnya, sehingga begitu susah untuk ditaklukkan. Untuk itulah beliau, Maharishi Patanjali, memberikan definisi bahwa yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga merupakan teknik untuk menghentikan gelombang atau riak pikiran yang liar tersebut. Berbicara tentang pikiran, ini akan menjadi suatu topik yang sangat memerlukan pemahaman untuk membedahnya. Pikiran yang liar tersebut, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi sehingga ia menjadi begitu liar? Dalam ajaran Hindu, bahwa pikiran itu dipengaruhi oleh dasendriya. Ada 10 macam indria yang ada pada diri manusia. Yang pertama dikenal dengan sebutan panca budindriya. Panca budindriya terdiri atas caksundriya, yaitu indera yang membuat mata kita bisa melihat, namun terkadang mata kita melihat sesuatu bisa membuat dia menemukan sesuatu yang baik. Bisa juga akhirnya mata tersebut menghantarkan kita pada sebuah penderitaan. Untuk itulah indera mata yang kita miliki harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Misalkan saja di kehidupan di kos-kos anak-anak terlihat ada sebuah barak, apalagi baraknya cuma dilapisi oleh triplek ya, kalsibut, ini ada lubang kecil. Nah, mulailah mata beraksi untuk melihat sesuatu yang ada di sebelahnya. Inilah yang membuat pikiran akan tersesat oleh indera mata. Untuk itulah apa gunanya pikiran itu untuk mengaturnya. Selain caksundriya, itu ada juga yang disebut dengan srotendriya, yaitu indera yang bisa membuat kita mendengarkan segala sesuatu. Terkadang kita sering mendengarkan orang ngerumpi, membicarakan keburukan orang lain, kita ikut tenggelam di dalamnya.
apakah itu akan membuat pikiran kita mampu kita kendalikan apabila telinga ini memfokuskan diri kepada sesuatu yang halal seperti itu? Nah, inilah pentingnya bagaimana pikiran itu menguasai juga hasrat indera itu sendiri. Selanjutnya adalah granindriya, adalah indera penciuman. Mencium segala sesuatu seperti harumnya bunga ini, bunga-bunga yang harum, sesuatu yang menyenangkan perlu kita koneksikan. Kita harus mampu mengenal alam ini dari berbagai bau-bauan sehingga alam juga bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Kemudian indera selanjutnya dalam panca budindriya yaitu adalah indera pengecap, rasa. Kadang lidah membuat kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Selalu menginginkan kenikmatan, tenggelam dalam rasa nikmat tersebut. Berbagai makanan ada zat rasa itu yang kita cenderung mengikuti, oh ini rasa yang enak, lalu kita terikat oleh rasa tersebut. Inilah yang membuat kita ada sponsor. Kita tenggelam dalam rasa, terikat oleh rasa tersebut. Misalkan rasa sebuah makanan, ketika tidak mendapatkan rasa tersebut, ada sesuatu kegundahan. Nah, inilah berarti pikiran tidak mampu mengendalikan rasa tersebut. Yang terakhir dalam panca karmendriya itu yaitu sentuhan. Sentuhan kadangkala itu kita perlukan untuk mendapatkan suatu penggambaran. Namun sentuhan apabila disalahartikan, disalahmaknakan, sentuhan itu akan memberikan sesuatu juga yang menyesatkan. Untuk itu, semoga indera-indera peraba kita mampu memberikan kita informasi yang kita butuhkan. Menyentuh segala sesuatu dengan hati, menyentuh segala sesuatu dengan perasaan, sehingga kita akan menemukan apa yang ada di balik itu. Kemudian dasendriya tadi setelah kita bicarakan yang berhubungan dengan panca karmendriya, selanjutnya kita akan membahas tentang panca budindriya ya. Sekarang kita membahas tentang panca karmendriya, yaitu indera penggeraknya. Ini juga akan berhubungan dengan pikiran kita. Yang pertama, mungkin saya bahas tentang ini tangan kita. Ini disebut dengan pani. Tangan, panindriya, indera yang membuat tangan kita ini bergerak. Ya, ketika bergerak, dia juga akan, ini sebenarnya pikiran yang membuat dia bergerak untuk menyentuh apapun itu. Nah, ketika tangan tidak terkontrol, kemana dia bergerak dibebaskan. Dan di situ juga pikiran akan dipengaruhi olehnya. Tetapi yang sebenarnya adalah pikiranlah yang harus memberikan perintah. Ketika ada gerak motorik yang ada pada tangan ini, saraf motoriknya, ketika ada sensor, pikiranlah yang menggerakkan ke arah mana dia harus bergerak. Jadi gunakanlah tangan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian disebut juga dengan tangan, ada juga kaki yang membuat kaki kita bisa melangkah. Bagaimana kita mengarahkan langkah kaki kita tertuju kepada tujuan yang ingin kita capai, mengarahkan kepada tempat-tempat yang ingin kita capai. Berterima kasih kepada kaki. Jangan sampai kaki dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Jangan melangkah ke ujung lintas. Ada sesuatu di sana, katanya. Dengar kabar. Itu ada tadi panindriya, ada padindriya. Ini juga tak kalah penting, wak indriya, indera yang membuat mulut ini bisa bergerak sehingga mengeluarkan ucapan. Karena ada kontraksi lidah juga. Ucapan ini apabila tidak terkontrol, dia akan membuat sebuah masalah. Tetapi apabila ucapan ini terkontrol dengan baik, maka dia akan bisa memberikan manfaat untuk kehidupan ini. Wak indriya. Kemudian yang berikutnya itu pawindriya, yaitu indera yang membuat anus kita bergerak. Untuk menjaga sebuah kesehatan sistem ekskresi diri, sistem pengeluaran ini juga harus mampu
mampu kita kendalikan dengan baik. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, kita ada sebuah etika. Mengeluarkan kotoran kita tentu ada tempatnya. Jangan sampai kita beol sembarangan, buang air besar BAB ya, kencing sembarangan, kentut juga. Ketika ada suasana ini ya, misalkan kalau ada ingin kentut di tempat umum, menjauhlah dulu sebentar. Apalagi habis makan sesuatu yang bisa mengeluarkan CO2 yang bau. Nah, kemudian yang terakhir adalah pancakarma-inderanya itu yang membuat kemaluan juga bisa bergerak. Nah, ini berhubungan dengan sistem reproduksi, di mana alat kelamin yang untuk laki-laki disebut dengan upas dendria, yang perempuan disebut dengan bagendria. Ketika kelamin tidak dikendalikan, dia hanya ingin pada pelampiasan nafsu seksualitas semata. Sementara yoga mengajarkan kita adalah untuk mampu mengendalikan seksualitas, sehingga energi yang semestinya diolah menjadi energi spiritual itu bisa termanfaatkan dengan baik. Apabila itu tidak dikendalikan dengan baik, pikiran selalu mengikuti keinginan bersenggama, melakukan seksualitas, apalagi seks di luar dengan ketentuan seks bebas tadi, maka disinilah ketersesatan itu akan terjadi. Inilah hal-hal indera-indera yang telah akan selalu mempengaruhi pikiran kita dalam kehidupan ini. Dalam ajaran Hindu, dalam ajaran yoga tersebut bahwa pikiran itu adalah rajendriya, rajanya indria, sehingga jangan sampai raja yang dikuasai oleh indera-indera tersebut, rajanya inilah yang mengatur semuanya. Bagaimana dia bisa mengaturnya? Harus ada koneksi antara pikiran tersebut dengan hati, your heart, hatimu, karena di sana tempatnya Atmanastuti. Keheningan hati akan membuat engkau memahami bagaimana, apa sesungguhnya indera-indera tersebut dan bagaimana kita mengendalikannya, sehingga ia akan membawa kita kepada tujuan hidup yang diajarkan dalam ajaran agama. Sekian. Om Santi Santi Santi. Om Sahi. Tabi.